Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Pianto dari jurusan Tadis Matematika YIN Syekh Nurjadi Cirebon. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul efektivitas metode pembelajaran problem solving terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Langsung saja, mengapa saya memilih bahasan ini? Bukan tanpa sebab saya memilih bahasan ini, yakni dikarenakan pertama adalah kekhawatiran saya terhadap hasil PISA 2018 Indonesia. Indonesia dalam peringkat PISA 2018 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan skornya juga menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Indonesia saat itu pada 2018 berada pada peringkat 6, yakni peringkat 6 terbawah. Nah, dari hasil PISA ini para pakar menyebutkan bahwa banyak berspekulasi bahwa Indonesia itu pendidikannya tertinggal 130 tahun dari negara-negara lain. Itu. Nah, maka dari itu bisa kita implikasikan bahwa pendidikan di Indonesia itu belum mencapai mutu yang baik gitu. Kualitasnya masih tergolong minim atau rendah gitu dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, di samping terlepas dari hasil PISA ini gitu, sebenarnya soal-soal yang diujikan dalam PISA ini adalah soal yang memiliki tingkatan tertentu seperti pada taksonomi Bloom. Jika taksonomi Bloom memiliki tingkatan dari C1 sampai C6, maka level soal PISA ini hanya memiliki 3 tingkatan saja, yakni tingkatan C4, C5, dan C6. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa untuk bisa mengerjakan soal-soal level PISA ini tentu dibutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari hasil PISA ini membuktikan anak-anak atau siswa di Indonesia itu masih memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang rendah. Nah, belum diketahui faktor apa yang menyebabkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di Indonesia itu masih rendah. Nah, jika salah satu faktornya adalah kurangnya metode pembelajaran yang menyebabkan meningkatnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, maka salah satu metode pembelajaran seperti ini harus dilakukan. Nah, maka alternatif dari penyelesaian ini adalah menerapkan metode pembelajaran problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Maka pernyataan masalahnya dari latar belakang ini adalah rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, maka dari pernyataan masalah ini kita dapat membuat pertanyaan, apakah metode pembelajaran problem solving ini lebih efektif daripada metode pembelajaran konvensional atau seperti biasanya dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa? Ya, kemudian kita beralih ke peninjauan literatur. Nah, saya di sini membahas 2 konsep saja, yakni konsep metode pembelajaran problem solving dan konsep HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, apa sih metode pembelajaran problem solving? Metode pembelajaran problem solving adalah sebuah metode pembelajaran yang menekankan pada suatu masalah, di mana masalah ini perlu dianalisis dan dinalar agar dapat ditemukan solusinya.
Nah, dalam proses menalar ini maka akan memicu atau menimbulkan proses kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian konsep HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apa sih konsep HOTS itu? Nah, HOTS sendiri merupakan sebuah proses berpikir yang meliputi menalar, mengevaluasi, menganalisis, dan mengkreasi yang dapat terjadi ketika seseorang menerima informasi baru guna menemukan sebuah pemecahan masalah atau penyelesaian masalah tersebut. Nah, kemudian dari dua konsep ini, konsep HOTS dan konsep metode pembelajaran problem solving, dapat ditarik garis besar. Dua konsep ini merujuk pada teori perkembangan kognitif Piaget. Nah, apa sih teori perkembangan kognitif Piaget? Nah, teori ini mengatakan bahwa tahapan perkembangan kognitif manusia itu dibagi menjadi 4 tahap. Masing-masing tahap ini berhubungan dengan usia dan cara berpikirnya. Nah, tahapan pertama ini terjadi di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, tahapan ini adalah tahapan sensori motorik. Kemudian tahapan kedua ini terjadi di usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini disebut tahap praoperasional. Kemudian tahap ketiga, tahap ini terjadi di usia 2 sampai 11 tahun. Tahap ini dinamakan tahap operasional konkret. Kemudian tahap yang terakhir tahapan keempat terjadi di usia 11 sampai 15 tahun, yakni tahapan operasional formal. Nah, pada empat tahapan ini anak-anak sudah bisa berpikir tingkat tinggi, terutama pada usia tahapan operasional konkret dan operasional formal. Namun perbedaan yang paling mendasar dari dua tahapan ini adalah kalau pada tahap operasional konkret seorang anak itu sudah bisa menalar, tetapi jika ada sebuah data konkretnya alias masih belum bisa menalar secara abstrak, harus disertai data konkret. Nah, namun pada tahap operasional formal anak sudah bisa menalar secara abstrak tanpa disertai data konkret, dan juga si anak sudah bisa memberikan kesimpulan yang logis. Nah, kemudian kita beralih kepada desain penelitian. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan penelitian eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Kenapa sih harus menggunakan eksperimental dan pendekatan kuantitatif? Karena pertama, penelitian ini membutuhkan uji coba langsung. Karena yang akan kita nilai adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, maka subjek penelitian perlu dilakukan sebuah eksperimen untuk menguji objek tersebut. Nah, maka dalam penelitian ini akan dibagi beberapa kelompok, yakni dua kelompok. Kemudian akan diuji. Satu kelompok menggunakan metode pembelajaran konvensional dan kelompok lainnya menggunakan metode pembelajaran problem solving. Nah, kemudian dari hasil pembelajaran ini kita berikan sebuah tes, yakni berupa post test, pre-test, dan post test.
Nah, hasil tes ini akan kita bandingkan gitu. Nah, berhubungan dengan hasil tes ini berupa angka, tentunya pendekatan yang cocok dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, kemudian kita berlanjut ke metode penelitian. Sudah disinggung di desain penelitian tadi bahwa penelitian ini akan menguji siswa dengan soal pretest dan posttest. Maka teknik pengumpulan datanya yang dilakukan adalah berupa tes. Nah, soal-soal tes ini tentunya akan berbeda gitu. Namun kisi-kisi soal tes ini akan dibuat sama, baik berupa pretest maupun posttest. Juga antara dua kelompok siswa ini akan diberikan soal yang sama dengan kisi-kisinya yang sama juga. Nah, kemudian instrumen penelitiannya sudah jelas bahwa pretest dan posttest gitu. Kemudian kemudian sumber datanya jelas bahwa sumber data ini diambil langsung dari hasil pretest dan posttest, maka bisa disebut data yang diambil adalah data primer atau data langsung. Kemudian pengambilan populasi yang akan dipakai di sini adalah populasi siswa SMP, tentunya siswa yang masih berada pada tahapan kognitif operasional formal atau operasional konkret, dan peralihan antara operasional konkret dan operasional formal tuh dengan tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi yang setara atau homogen. Nah, maka dari kriteria ini itu teknik sampling atau pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling, artinya bahwa objek yang akan ikut serta dalam penelitian ini harus memiliki kriteria tertentu. Salah satunya kelompok siswa harus memiliki tingkat kemampuan berpikir yang setara, tidak berbeda-beda atau homogen. Nah, kemudian teknik analisis datanya adalah statistik inferensi uji T independen. Mengapa? Karena kita akan membandingkan dua kelompok siswa gitu dengan pretest dan posttest, maka hasil pretest dan posttest ini harus kita analisis menggunakan uji T independen. Begitu saja seminar proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.